Berbeda dengan IAC teman-teman ya. Jadi IAC itu ngebut mulai awal. Itu pengalaman kami seperti itu. Jadi rata-rata yang disambung dengan IAC itu mulai start itu sudah ngebut pertumbuhannya ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami ingin sharing kepada teman-teman mumpung ada bahan tentang batang bawah IAC 572. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Teman-teman pengangguran, khususnya teman-teman pengangguran pemula ya, yang sering mengikuti video-video di channel Pak Eko Project, pasti tidak asing dengan kata-kata atau batang bawah yang sering kami sebut, yaitu IAC 572. Jadi batang bawah IAC 572 atau biasa disebut gels, itu adalah batang bawah dari Brasil teman-teman ya. Ini merupakan salah satu batang bawah yang digunakan di perkebunan anggur impor di Brasil teman-teman ya. Karena Brasil dengan Indonesia itu iklimnya mirip-mirip ya, kemungkinan juga kontur tanah segala macam ada kemiripan karena sama-sama di wilayah tropis teman-teman ya. Nah ini kami adopsi di Indonesia dan paling banyak kami gunakan di kebun baru Pak Eko ya, yaitu jenis IAC 572. Juga sudah ada beberapa varian yang berbuah dengan batang bawah ini teman-teman ya. Jenis Laura, jenis Gosvi, ada Trans juga, di teman juga ada Tamaki juga pernah berbuah dengan batang bawah ini teman-teman ya. Ya, seperti ini ya teman-teman. Ini untuk model daunnya AC ini ya khasnya model daun batang bawah pada umumnya. Nah, ciri khasnya seperti ini ya. Nah, batang bawahnya seperti ini. Ini lanjutan dari video yang kemarin yang kami cabut teman-teman ya. Sekarang kami bahas khusus teman-teman ya. Dan juga ada teman yang tanya kepada kami gini teman-teman, Pak Eko, apa sih perbedaan batang bawah IAC dengan Criolla Negra atau CN teman-teman? Jadi gini, batang bawah IAC dengan CN itu ada kemiripan teman-teman ya. Ada kemiripan dari bentuk daunnya juga mirip ya. Namun tidak sama. Karena mereka itu sama-sama dihibrid dari, kalau kami tidak salah ya, dari Vitis caribeu. Jadi nenek moyangnya sama. Namun di sini kami juga menanam keduanya dan ternyata ada perbedaan. Perbedaan yang sangat kentara yaitu pada waktu musim hujan. Barangkali teman-teman yang menyaksikan video kami ini yang memiliki CN bisa di-sharing ya. Karena di sini, karena di Malang ini iklimnya lembab ya. Jadinya kelembapannya tinggi apalagi di musim hujan. Jenis CN yang kami tanam itu masih terkena jamur embun bulu atau doni mildew teman-teman ya. Nah, namun kalau IAC ya, IAC ini walaupun kurang panas, walaupun tiap hari hujan tambah subur. Nah, kenapa kok ini kami cabut? Nah, ini dulu memang kami eksperimen ya, kurang lebih 1 tahun yang lalu itu kami tanam di planter bag dengan menggunakan tanah murni. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, setelah kami cabut seperti ini teman-teman ya, rencana mau kami tanam di tanah langsung ya, seperti ini akarnya. Ini menurut kami sudah luar biasa seperti ini ya akarnya. Jadi akar serabutnya banyak teman-teman ya, jenis IAC ini teman-teman. Ini akarnya ini besar-besar teman-teman ya, besar-besar. Jadi menyerap nutrisinya juga luar biasa jenis ini. Akar serabutnya juga sangat banyak sekali ya, seperti ini, gimbal seperti ini, seperti rambut nenek ya, seperti ini, seperti rambut penyihir seperti ini ya. Ini gimbal seperti ini. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi pemupukan, jadi IAC ini menurut referensi ya, dia itu punya akar serabut, akar yang menyamping dan juga akar dalam. Jadi jenis ini selama kami nanam ya, ada yang sudah indukannya itu sekarang sudah hampir 4 tahun ya, 4 tahunan lah indukannya yang pertama kali tanam. Itu dulu masih mahal ya, dulu kami beli 1 cutting harga 100.000 dulu teman-teman ya.
itu masih mahal dan sudah kami tanam, kami kebunkan. Itu sekarang sudah lebih dari segini besarnya teman-teman ya, di belakang rumah kami yang khusus kami tanami Yase. Jadi di situ itu sejak tanam sampai saat ini belum pernah kami pupuk teman-teman ya. Cuma kami menggunakan metode teraganik, jadi di bawahnya itu kami taruh rumput-rumput ya, karena bersih-bersih itu kami tumpuk di situ ya. Kadang juga waktu nguras kolam kami siram airnya ke situ. Jadi tidak pernah dipupuk kimia, dan sekarang besar dan apa istilahnya itu rata-rata model batangnya itu bulat teman-teman ya. Karena ini di atas saja ya, di atas dak ini sangat kurang nutrisi karena di planter bagnya juga jarang sekali dipupuk dan juga kadang telat nyiram teman-teman. Jadi batang bawah ini ya, selama kami budidaya itu dia itu tahan di tanah becek dan tanah kering juga kuat, tanah becek juga kuat. Nah, kalau tanah genangan kami belum pernah nyoba teman-teman ya, pokoknya tanah becek kuat. Buktinya pada waktu musim hujan, di saat tanah itu becek ya, kena air hujan yang kandungan nitrogennya tinggi, dia justru tambah subur. Berarti kan dia daya serapnya bagus dan daya adaptasinya bagus teman-teman ya. Karena rata-rata seperti itu di sini ya. Jadi yang kami tancap itu rata-rata subur. Dan sekarang itu deras-derasnya hujan di Malang teman-teman. Dan Yase yang kami tanam di lahan itu belum ada tanda-tanda kena jamur. Kan? Walaupun apa istilahnya jamur embun tepung, embun bulu, ataupun jamur coklat, yang jamur karat itu tidak menghinggapi teman-teman ya. Dan luar biasa sekali. Sekarang tumbuhnya subur ya. Nah ini jenis yang kami andalkan untuk perkebunan ya. Jadi jenis ini adalah jenis spek kebun ya, yang memang jenis batang bawah yang dipergunakan untuk rootstock gitu. Batang bawah sama rootstock apa bedanya? Sama teman-teman ya. Jadi memang ini spek kebun, batang bawah yang digunakan untuk kebun ya. Untuk seperti apa perkembangannya, ini kami juga masih riset teman-teman ya. Kalau teman-teman tertarik untuk riset bareng-bareng, monggo silahkan beli cuttingnya di kami, banyak teman-teman ya. Kita sama-sama meriset jenis sekion atau table grape apa yang cocok disambung dengan Yase. Karena seperti kita ketahui kan, jenis batang bawah dengan skionnya itu belum tentu kalau cocok ya. Jadi begitu juga kemungkinan pada Yase 572 ini teman-teman ya. Ini kami juga riset, banyak yang kami top working dengan batang bawah ini teman-teman ya. Dan batang bawah ini tumbuhnya luar biasa. Kalau teman-teman pernah menanam CN, itu teman-teman punya gambaran ya. Teman-teman yang sudah menanam CN dan belum menanam Yase, teman-teman pasti sudah ada gambaran. Karena nenek moyangnya mereka ini sama ya. Jadi Yase ini tumbuhnya itu sangat figur sekali. Jadi tidak jauh berbeda dengan kober ya. Kalau kober itu biasanya ditanam, dia itu start awalnya lambat. Setelah itu, setelah akarnya sudah mapan, istilahnya itu membuat akar dulu ya. Setelah akarnya mapan, baru dia pertumbuhannya bagus. Berbeda dengan Yase teman-teman ya. Jadi Yase itu ngebut mulai awal. Itu pengalaman kami seperti itu. Jadi rata-rata yang disambung dengan Yase itu mulai start itu sudah ngebut pertumbuhannya ya. Jadi ngebut, apalagi kalau teman-teman pupuknya rutin ya. Entah itu pupuk kandang, karena pupuk kandang itu selain nitrogen juga mengandung fosfat ya. Jadi fosfat itu sangat berpengaruh untuk memperbesar batang teman-teman. Jadi bagus sekali bagi teman-teman yang menggunakan pupuk kandang ya. Apalagi pupuk kandang sudah terfermentasi, sebaiknya ditabur aja di atasnya. Itu nanti akan luruh dengan sendirinya oleh bakteri tanah ya, akan hancur sendiri. Dan itu akan sangat bagus ya. Ini aja tidak kami kasih pupuk kandang, hasilnya bagus. Apalagi kalau teman-teman mengasih pupuk kandang ya, karena jenis ini tidak rewel. Namun ada satu kelemahan juga di jenis ini teman-teman. Bukan jenis ini ya, jenis-jenis lain juga. Karena di lahan kami itu juga ada yang terkena namanya penggerek batang. Jenis ini pun juga kena penggerek batang teman-teman ya. Walaupun batangnya kelihatan kokoh, namun tetap kena penggerek batang. Sama dengan batang bawah yang lain. Untuk kutu perisai bagaimana Pak Eko? Ada yang tanya juga tentang kutu perisai pada Yase. Kalau Yase yang ditanam seperti ini teman-teman ya, yang ditanam tanpa disambung batang atas, itu hampir tidak ada kutu perisainya teman-teman ya. Ini kami tidak menjumpai kutu perisai di sini ya.
namun kalau sudah disambung dengan batang atas ya, tetap kena kutu perisai, walaupun tidak sebanyak kalau memakai Isabella, Redmaster, Kodrek 1613 itu luar biasa kena kutu perisainya. Jenis ini tetap kena, namun tidak begitu parah separah yang kami sebutkan tadi, teman-teman ya. Jadi sekali lagi, jenis ini adalah jenis andalan kami yang perawatannya gampang, pertumbuhannya vigor ya. Jadi bagi teman-teman yang mengebunkan ya, ingin mengebunkan anggur secara luas, jenis ini dapat teman-teman jadikan referensi. Kalau teman-teman belum yakin, teman-teman bisa menanam paling tidak 10 pohon atau 20 pohon yang menggunakan batang bawah IAC ini. Seperti apa statnya, dan kita amati bareng-bareng ya, ke depannya seperti apa. Semoga saja ini menambah pengetahuan khususnya untuk kami dan untuk teman-teman sekalian ya, karena di sini bukan bermaksud kami menggurui, tapi kami ingin mengajak teman-teman untuk belajar bareng ya tentang anggur, karena kami juga pengetahuan tentang anggur juga masih sangat kurang, teman-teman ya, karena di Indonesia itu masih kurang banyak ya yang memiliki pengetahuan anggur yang luas seperti yang sudah di luar negeri ya. Kalau luar negeri jelas Korea, Ukraina, Amerika yang memang mereka sudah mengebunkan luas ya. Jadi di sini kami juga sama-sama belajar. Monggo kita sama-sama belajar di channel ini, teman-teman ya. Semoga adanya channel ini dapat teman-teman jadikan referensi ke depannya untuk budidaya anggur, khususnya anggur-anggur impor, teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Selamat menganggur, teman-teman. Demikianlah teman-teman ya, sharing dari kami tentang batang bawah IAC 572. Semoga sedikit informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, comment, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Salam satu hobi, salam pengangguran Nusantara, petani muda, mari berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.